Mikro pun itu sekarang aku kasih tahu ya, dilirik banget sama brand daripada yang gede-gede jutaan followers. Kenapa? Orang-orang seperti kita yang followersnya belum banyak, itu lebih dilirik sama brand. Kenapa? Karena kita tuh semakin bisa untuk menghandle followers kita. Nah, ini buat teman-teman nih, bagaimana kalau kombinasi tadi, lingkaran-lingkaran tadi itu dilakukan ke teman-teman sebagai bentuk citra diri di media sosial. Bahasa gaulnya konten. Sederhana banget dan bisa dilakukan. Kenapa aku bilang sederhana? Teman-teman tadi udah menyampaikan idola masing-masing. Dalam artian teman-teman pun aku udah tahu nih, uh, apa ketertarikannya di sebelah mana. Ada yang ketertarikan di konten media, ada yang ketertarikan di konten humor, komedi, ada yang tertarik di konten bisnis, ada yang tertarik di konten self improvement gitu-gitu kan. Ada yang tertarik di konten makan juga next Carlos. Teman-teman tuh sebenarnya udah tahu loh suka apa. Dan mungkin di hati kecil teman-teman tuh juga teman-teman pengen konten. Konten itu tidak melulu menjadi influencer ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau membagikan konten di sosial media, silakan. Karena apa? Karena semua dari kita itu bisa menginfluence orang. Nah, sama kalau kayak gini. Kalau teman-teman mau memulai konten, aku pengen bikin konten ini di Kak, MC atau edukasi atau konten fashion. Yang penting itu kuncinya satu, dimulai aja dulu. Kak, nggak ada modal, Kak. Kak, nggak ada gadget bagus. Aku cerita sedikit ya. 4 tahun lalu aku memulai menggunakan satu handphone aja. Handphone Android yang harganya 2 jutaan. Teman-teman bisa bayangin. Kamera videonya seberapa geternya di waktu itu. Untungnya kameranya itu bagus. Kamera fotonya. Tapi kalau ada cahaya, kalau ada matahari, itu bagus. Jadi aku ngonten ngakalin nih. Oke, aku akan ngonten di waktu pagi sampai sore waktu masih ada matahari dan bikin foto konten pakai HP aja. Apakah fotoku bagus? Enggak. Karena apa? Karena aku menghargai proses. Fotoku waktu aku foto pertama kali aku merasa itu bagus. Tapi kalau aku lihat sekarang kurang ya. Tapi it's okay karena waktu itu aku belum mengerti banyak cara. Tapi berjalan perlahan, aku melihat akun-akun lain, aku melihat tips-tips di YouTube segala macamnya, gimana cara foto pakai HP. Ilmu sekarang kan kita bisa dapat dari berbagai media ya teman-teman ya, gratis lagi gitu kan. Akhirnya aku, oh ternyata foto pakai HP itu paling bagus tuh flat lay ya, yang gimana kameranya tuh di atas kayak gini, terus makanannya di bawah gini, terus cahayanya tuh nggak merutupin, karena HP-nya tuh nggak merutupin matahari supaya dia nggak ada bayangannya. Oh gitu. Oke, aku praktekin. Oh kalau dari samping itu harusnya seperti ini, 45 derajat, 90 derajat. Jadi aku praktekin teman-teman. Pakai HP yang harga 2 jutaan. Waktu itu aku membangun konten dari nol dengan HP yang harganya murah banget. Waktu itu ya. Punya kamera? Nggak punya. Kan waktu itu belum dibeliin juga. Gitu kan. Punya HP iPhone? Nggak punya juga. Jadi nggak ada yang namanya istilah Kak nggak punya gadget bagus. Nggak. Semua itu dimulai dari niat sebenarnya. Terus Kak modalnya gimana? Kalau aku ya teman-teman, kalau aku tips dari aku nih ya, karena aku konten food, aku mengalih fungsikan uang makan siang aku yang buat kuliah dulu itu, yang buat makan di kampus itu, buat aku belikan satu porsi makanan. Misal, uh, berapa sih makan 20.000 misalnya? Oke, karena aku kontennya street food, cukuplah ya 20.000 dengan minum. Kalaupun nggak cukup, aku bayar putih kan gitu. Jadi aku suka, oke, apa ya yang dekat kampusku? Oh, mungkin ada nasi ayam geprek. Enak nih, masuk-masuk gang. Belum banyak yang tahu. Aksesnya juga bisa lah dipakai motor. Jadi orang-orang bisa coba juga. Oke, aku beli. Aku foto tempatnya pakai handphone, aku foto makanannya pakai handphone, aku tulis di caption alamatnya, jam buka segala macam. Jadi sambil ibunya bikinin makanan, aku sambil iseng tanya, Bu buka jam berapa, Bu? Jam 10 Mas sampai jam 10 malam misal. Oke, aku catat diam-diam. Tiap hari tak, Bu? Iya, tiap hari. Oke, aku catat. Ada di GoFood nggak, Bu? Ada di GrabFood nggak gitu? Oh, nggak ada, Mas. Oh, ada, Mas. Aku catat gitu kan. Jadi, oke. Kalaupun itu ibunya ngerasa nggak terganggu, aku catat diam-diam dan aku menggunakan uang makan siang aku buat konten loh, teman-teman. Satu porsi cukup, ya kan? Tapi kalau lagi teman-temanku yang lain lagi misalnya banyak waktu luang, aku ajak mereka, ayo makan yuk di sini dekat dari kampus, bawa motor aja bisa.
Karena ngajak mereka, fotonya jadi makin bagus. Kenapa? Makanya kita jadi makin banyak tuh ragamnya. Aku biarin mereka pasti beda-beda. Numpang foto ya, gitu. Numpang foto ya. Teman-temanku mungkin dulu awalnya kayak eh, kenapa sih difoto gitu kan? Tapi syukurlah mereka lebih ke arah suportif karena tahu aku punya akun konten review yang baru aku rintis. Jadi mereka malah, oh nggak apa-apa foto aja gitu. Jadi kalau kita ngomong soal modal ya teman-teman ya, nggak ada yang namanya modal yang harus gede gitu. Aku yakin seorang influencer besar pun mereka mulai dari nol kok, dari sederhana gitu kan. Kalau mereka ada privilege punya modal duluan ya sudah, itu privilege mereka. Kalau kita belum ada, kita gunakan apa yang kita punya aja semaksimal mungkin. Habis di foto tuh bisa diedit kok. Ada Lightroom, ada PixArt. Kurang terang diterangin aja, ya kan? Jadi sekarang tuh semudah itu selama kamu tahu cara menggunakan smartphone kamu. Semudah itu dan sesederhana itu. Yang penting itu ternyata bukan modalnya loh teman-teman. Yang penting adalah niatnya gitu kan. Oke, boleh di next. Nah, ini tahu nggak kalau setiap hari dari kita ini bisa loh menginfluence orang. Jadi tadi sempat aku bilang, teman-teman kalau mau bikin konten bisa kan, sederhana kan, nggak perlu modal gede kan. Karena apa? Karena setiap dari kita itu influence, bisa menginfluence orang. Pernah nggak teman-teman kayak, guys, besok makan di sini yuk, enak pol. Kemarin aku coba sama mamaku, enak ternyata. Besok ke sini yuk, kemarin aku sama pacarku ke sana, murah loh, enak ternyata gitu. Besok ke mall ini yuk, ada pameran fashion segala macam. Ini kita ngomong ke orang dengan pesan kita berusaha mempersuasi dia buat ikut apa yang kita omongin. Terus, ayo kapan? Besok minggu tak gitu. Loh, orangnya mengiyakan loh. Itu apa namanya, kita bukan influencer. Mempengaruhi orang supaya dia mengikuti kita, ya kan? Cuman, apa sih yang bikin kita influencer? Influencer itu kan kayak writer gitu kan, kayak worker yang dimana setiap kata kerjanya belakangnya ada R-nya, yang artinya itu adalah sebuah sebuah ya, pekerjaan rutinitas. Akhirnya karena kita rutin menginfluence orang, kita kemas dengan baik di sebuah konten, itu kita disebut sebagai influencer. Influencer tuh nggak harus followers banyak, bahkan followers itu sekarang itu ada stratanya. Ada yang micro influencer, makro, nano. Mikro pun itu sekarang aku kasih tahu ya, dilirik banget sama brand daripada yang gede-gede jutaan followers. Kenapa? Orang-orang seperti kita yang followersnya belum banyak, itu lebih dilirik sama brand. Kenapa? Karena kita tuh semakin bisa untuk menghandle followers kita. Jadi kalau teman-teman nih ya, followersnya 1.000, 2.000, 3.000 gitu, bikin konten gitu kan, aku yakin deh, pasti ada yang endorse kok. Karena mereka tuh mencari kalian, teman-teman. Kenapa? Selain kalian itu bisa menghandle followers dengan baik, kekuatan influencer lebih besar daripada yang gede. Sungguh, kalau orang-orang yang jutaan followers itu mereka mengupload konten, influence-nya itu ke banyak orang sekaligus, tapi kita nggak tahu background-nya mereka apa, tinggal di mana. Will be different kalau kita punya project lokal, misalnya di Surabaya. Oke, aku akan endorse influencer lokal yang mikro, yang followersnya masih ribuan, tapi tinggal di Surabaya. Kamu upload di sosmed kamu, terus temanmu nanya, itu jam berapa? Itu bayar berapa? Kita biasanya lebih bisa berinteraksi dengan followers, membalas mereka. Iyo, datang jam 10 acara gini-gini harganya murah. Ketimbang followers yang banyak, mereka nggak akan ngebales. Karena DM-nya udah bejibun ya kan, nggak akan ngebales. Itu kenapa kita lebih dilirik. Karena kita lebih bisa, ibaratnya itu apa ya, kalau bayi itu menenangkan bayi, kita lebih bisa untuk menghandle followers kita gitu kan. Dan kita lebih bisa keep in touch with follower kita. Itu juga dilirik. Nah, itu biasanya di acara-acara yang standarnya lokal, teman-teman, kayak gitu. Boleh di next? Nah, tadi aku sempat mention ya, teman-teman sekarang udah kalau misal mau udah kepikiran bikin konten, mulai aja dulu. It's okay, jangan insecure sama hasil. It's okay, kita tuh jalan terus kan. Nanti pasti akan menemukan formulanya sendiri-sendiri. Pasti akan berkembang terus-menerus. Aku nggak pernah sedih menampilkan video aku cuma 4.000 loh viewersnya. Video aku cuma 5.000 loh viewersnya. Aku nggak pernah sedih. Karena aku sudah berusaha semaksimal mungkin yang penting di project tersebut. Kalaupun tidak bagus, aku akan pelajari dulu. Apakah video ini gak bagusnya di mana ya? Apakah isi videonya ya? Apakah infonya ya? Apakah jamnya yang salah upload ya gitu. Tapi gak pernah tuh aku hapus, gak pernah juga aku kayak sedih karena aku merasa bahwa at least kita mereview atau di endorse itu bukan bawa sales, kita bawa traffic ke arah Instagram tersebut. Biasanya yang aku review itu aku screen capture dulu
profil mereka. Oh oke, followersnya 800 sebelum aku upload konten. Setelah aku upload konten H+1 ternyata udah nambah nih, udah nambah 100 followers. Bahkan ada yang nambah sampai 800 followers tuh ada. Jadi aku lebih fokus ke arah sana karena aku membawa trafficnya ke Instagram mereka, ke jualan mereka, bukan ke sales. It's okay loh follower sedikit, tapi kalau misalnya mereka beli, ayo ya kan. Kalau misalnya mereka follow, why not? Karena kan setiap konten tuh ada marketnya masing-masing, ada penggemarnya masing-masing. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau mulai mengonten, it's okay. Viewer sedikit, jangan sedih. Sungguhan. Ada yang nonton pun tuh kita harus happy teman-teman. Sama kayak jualan. Kita jualan loh, nggak selalu ada orang beli kan. Tapi setiap kali kita bilang kita jualan, orang tahu kita jualan. Supaya kalau dia butuh, dia larinya ke kita karena dia tahu kita jualan. Kayak gitu. Oke, next. Aku tidak pernah merasa boleh di next. Nah, aku tidak pernah merasa sedih ya soal viewersku karena aku menghargai prosesku, aku sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga hal kecil pun aku hargai, apalagi hal besar. Aku mendapatkan viewers ratusan ribu sampai 5,9 juta. Ya aku happy, aku hargai gitu. Tapi itu membuat aku buat kalau lagi tinggi-tinggi gini, aku selalu berusaha buat it's okay bangga, tapi nggak boleh lupa daratan, nggak boleh sombong, nggak boleh sombong, nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. Aku selalu melakukan itu. Aku harus tetap menjaga kepercayaan followersku, aku harus tetap baik dengan mereka, aku harus tetap berteman dengan mereka, aku jadikan mereka teman ya, supaya apa? Supaya kalau mereka apa itu nanya apa itu ke aku nggak sungkan, kalau ketemu pun nggak sungkan gitu kan. Jadi karena kita sama-sama nggak sungkan, lebih enak loh. Bahkan aku diem-diem dikasih tahu, Kak Dimas mau nyoba ini nggak, ini, Kak Dimas mau dikirim ini nggak, Kak Dimas mau nggak ini, Kak Dimas kemana nggak pernah upload. Karena aku merasa mereka temanku, dan mereka juga merasa aku temannya mereka. Jadi kalau hubungannya tuh udah bukan lagi seorang idola dan apa gitu. Jadi aku berusaha menjaga hubungan baik itu. Kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau konten ya, it's okay. Dijalanin aja, dirasain prosesnya. Suatu hari pasti kalian akan menemukan boom kalian. Kalian akan menemukan formula kalian yang seperti sekarang videoku yang sampai viral ini. Kayak gitu ya teman-teman. Boleh di next. Nah, tapi gimana cara supaya dapat viewers sampai jutaan gitu kan? Aku bilang pahami audiens. Pahami audiens gini, posisikan diri Anda menjadi audiens, kemudian apa yang ingin Anda dapatkan dari idola Anda, apa yang Anda bisa berikan kepada audiens Anda, fake or real engagement, atau malah peres. Nah, sama, begitu teman-teman punya followers di konten teman-teman ya, posisiin diri teman-teman jadi followers. Kalau aku jadi followersnya Kak ini, apa sih yang mau aku dapat gitu. Jadi waktu kalian seperti mereview konten kita sendiri gitu kan, kontenku ini udah informatif belum ya? Mereka udah dapat info dari kita belum ya? Mereka udah dapat manfaat dari kita belum ya? Mereka udah dapat sesuatu dari kita belum ya? Manfaat itu kan banyak kan, nggak harus informasi-informasi yang bisnis apa enggak. Dia aja ada yang dapat hiburan kok, entertainment kan. Yang penting itu mereka mendapatkan sesuatu dari kita. Nah itu, kalau mereka udah dapetin, itu artinya mereka mendapatkan apa yang mereka dapetin dari idola mereka gitu. Nah, kalau udah dapet, teman-teman tanya deh, apa sih yang bisa aku kasih ke mereka gitu kan? Apakah cukup di sini aja atau bisa dilebarkan gitu? Atau cukup di kalau aku sih memilih melebarkan sayap ya. Ternyata mereka lebih suka street food nih gitu kan. Jadi aku lebarin ke berbagai sektor gitu. Terus fake atau real engagement atau malah peres? Ini udah kejawab sebenarnya. Kenapa sih aku melarang banget untuk fake atau peres ke followers? Karena teman-teman, menjadi diri sendiri itu lebih menarik, sungguhan, lebih menarik. Percuma kita baik ke followers, kemudian di suatu waktu tiba-tiba nih ya kita ketemu mereka terus mereka bilang, aku kemarin ketemu ini tapi ternyata kakaknya sombong gitu. Takut banget gitu. Omongan orang tuh lebih lebih tajam daripada komen gitu. Apalagi sekarang komen juga tajam gitu kan. Nah, itu kenapa aku dari awal tuh berusaha membangun perhatiannya, mencuri hati mereka supaya aku membangun real engagement, aku berteman dengan mereka nggak cuma peres gitu ya teman-teman ya. Teman-teman tadi udah mengatakan bahwa buat apa sih bikin konten lebay, dibuat-buat, dibikin fake. Emang ada ya orang makan yang dia tuh harus menuang sambal segitu banyak di mangkoknya, lalu diseruput sambal-sambalnya. Sebenarnya itu menarik mungkin ya kalau dilihat orang-orang yang suka. Tapi kalau aku melihatnya, aku kalau makan tidak seperti itu. Aku kalau makan, aku makan menghargai makanan aku. Aku makan menikmati makanan aku tunjukkan detail makanan aku tunjukkan detail isinya, aku makan biasa aja. Dan ternyata banyak kalau komen yang bilang,
Baru ini nemu food blogger yang makannya biasa aja, enak liatnya. Baru ini nemu food blogger yang makannya nggak lebay. Baru ini nemu food blogger yang makannya nggak alay. Karena apa? Aku tuh sering loh lihat video-video yang kayak, kamu nggak bisa, kamu makan hari bobong buang. Ternyata kamu makan hari bobong buang. Ternyata ya teman-teman ya, di luar sana banyak yang nggak bisa makan loh. Banyak yang kelaparan. Kamu nuang sambal segitu banyak di mangkokmu buat makan bakso, yang baksonya nggak ketok karena sambelnya. Terus kemudian seminggu ke depan kamu sakit perut. Followersmu bahagia lihat kamu makan sebegitu barbarnya. Tapi kamu menyakiti diri kamu sendiri, buat apa? Ya kan? Nah, aku tuh nggak suka kayak gitu. Karena aku nggak suka, aku tidak mau menjadi hal yang aku tidak suka. Makanya aku menjadi diriku sendiri. Sama seperti teman-teman, kalau misalnya nanti buat konten fashion, buat konten edukasi, punya idola itu boleh, punya role model itu boleh, tapi jangan memaksakan diri menjadi mereka ya. Jadilah diri sendiri dengan meniru mereka di berbagai style lain yang bisa kalian tiru dan modifikasi. Tapi kalau untuk style karakter diri, jangan. Jadilah dirimu sendiri supaya apa? Supaya kamu diingat orang, jangan menjadi orang lain. Kita jadi orang lain tuh loh, nggak akan bisa, satu, kedua, capek banget. Buat apa kan udah bikin konten itu lumayan capek ya. Terus mencapekkan diri lagi karena kita berusaha jadi orang lain. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi jadi diri sendiri itu penting banget.